Assalamualaikum pemirsa. Jadi beberapa waktu yang lalu aku ada hutang cerita tentang bagaimana ceritanya aku bisa masuk jadi karyawan tetapnya PT Astra Honda Motor. Ya, jadi aku juga mau mematahkan stigma di mana kalian bilang kalau nggak ada ordal orang dalam, itu susah banget untuk diterima kerja di perusahaan besar. Tunggu dulu. Ayahku waktu itu memang ada di PT Astra Honda Motor sebelum aku masuk ya. Nah, dan waktu itu memang ya udah kita langsung cerita aja deh. Karena ini kayaknya ceritanya bakalan panjang banget, jadi mungkin akan jadi beberapa part, tapi aku usahakan untuk selesai secepat mungkin ya. Karena di sini ada 6 tahapan, ada 6 tes yang aku kerjakan saat itu untuk bisa masuk jadi karyawan PT Astra Honda Motor. Jadi iya, walaupun ayahku ada di situ ya, sudah bekerja di sana gitu, sudah menjadi bagian dari orang dalamnya PT Astra Honda Motor, aku tetap masuk lewat jalur ya biasa, harus tes dulu dan tesnya itu ada banyak, bertahap-tahap. Itu aku melakukan tes itu tuh benar-benar seharian dari pagi subuh sampai malam bahkan. Itu sekitar habis maghrib deh kalau nggak salah, jam 7-an atau jam 8 itu belum selesai tesnya. Bukan belum selesai, baru selesai tesnya. Dan itu memang cukup lama gitu ya. Oke, kita langsung aja ke cerita. Uh, Awal mulanya aku kerja di PT Astra Honda Motor itu memang ayahku yang bawa CV. Karena pada saat itu tahun 2005 belum serba online ya. Belum ada macam-macam ya, kita masih pakai handphone Nokia bahkan ya kayaknya. Iya nggak sih? Tahun 2005 itu kita aku masukin lamaran kerja lewat ayahku. Beliau yang kirim CV ke kantor ke bagian HRD. Tapi udah, ayahku cuman cukup masukin CV ke bagian HRD aja. Setelah itu dia udah nggak punya andil apa-apa lagi, nggak bisa. Karena ya memang nggak bisa. Jadi kalau ada yang bilang harus punya orang dalam supaya bisa masuk ke perusahaan besar, salah. Nggak tahu perusahaannya yang mana. Tapi kalau di PT Astra nggak bisa. Guys, aku tetap harus ikut tes. Dan tesnya selama itu. Ada 6 tahapan. Salah satunya gugur aja, ya udah kamu nggak jadi. Karena apa? Bukan cuma aku sendiri yang masuk ke melamar di pekerja di PT Astra Honda Motor, adekku ya, adekku yang jadi aku 5 bersaudara dan adekku yang keempat itu juga tes masuk dan ternyata dia gagal pada saat tes kesehatan. Itu nanti di lain video aku ceritain ya, gimana kenapa dia bisa gagal supaya bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Nah, di ceritaku hari ini adalah tahapan apa aja yang aku lakukan untuk masuk jadi bagian dari karyawan PT Astra Honda Motor. Yang pertama, tes yang dilakukan adalah tes psikologi. Jadi aku datang itu jam 6 pagi. Kalau nggak salah setengah 7 itu udah dimulai tesnya. Nah, waktu itu kalau nggak salah aku tes tuh di daerah Cipayung. Jadi bukan di kantor ya, bukan di perusahaan PT Astranya. Kenapa dijamin kamu nggak bisa kolusi? Karena yang melakukan tes itu bukan orang dalam PT Astra, mereka pakai konsultan pada saat itu. Setahu aku mereka konsultan, bukan orang PT Astranya. Walaupun ada sih orang Astranya sendiri yang hanya ngawasin, dia hanya ngawasin di situ. Karena aku lihat dia pakai seragam, ya. Jadi pagi-pagi itu aku ke sana untuk tes panggilan kerja. Aku tes di sana jam setengah 7 pagi itu sudah dimulai. Tes pertama adalah tes psikologi. Nah, itu aku lupa soal-soalnya apa aja, tapi itu berbentuk soal yang harus kalian isi. Nah, dari situ nanti mungkin ya yang menilai akan tahu psikologi kalian sehat atau enggak. Ya intinya begitu. Nah, itu sekitar jam 8 atau jam setengah 8 itu udah selesai tesnya. Di situ kalian akan ketahuan lolos atau tidak di tes tahap pertama itu. Kalau kalian tidak lolos, kalian langsung pulang. Jadi secepat itu tesnya. Kalian langsung pulang. Kenapa aku lama? Karena alhamdulillah aku lolos terus. Ya. Itu tes pertama. Setelah dinilai, kita akan nunggu penilaian nih sampai jam 9 atau jam berapa aku lupa. Pokoknya nunggu penilaian. Setelah nilainya keluar, itu akan ditempel di mading atau di pintu. Kalau aku agak lupa sih karena 2005 ya, udah cukup lama banget. Itu ditempel di dinding atau di manalah
itu kita baca, ada list nama-nama kita di situ kalau lulus. Dan alhamdulillahnya aku masuk ke peringkat berapa gitu di tes itu ya. Aku lulus, jadi aku nggak pulang. Nah, yang nggak lulus itu bisa langsung pulang. Ya, aku nggak pulang, kemudian ikut tes tahap kedua. Tes tahap kedua adalah matematika, dan bentukannya itu gampang banget matematikanya. Itu matematikanya cuma penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, kayak 1+1, 2+2. Tapi dia bentuknya tuh kayak grafik gitu ya. Nanti aku semoga aku bisa nemu gambarnya ya, biar bisa aku taruh di sini. Itu bentukannya grafik. Jadi satu kolom 10 nomor, kolom kedua 10 nomor, kolom ketiga 10 nomor. Dan 10 nomor ini harus dikerjakan dalam beberapa detik. Ya. Nanti akan kelihatan di situ. Di matematika kalian itu bertambah nggak fokusnya. Kalau kalian bertambah berarti kan aku rada bingung ngejelasinnya, pokoknya begitu ya. Tes kedua adalah matematika yang sebenarnya gampang banget gitu. Dan alhamdulillahnya setelah penilaian keluar, aku lolos lagi. Jadi aku nggak pulang, dan yang lain yang nggak lolos boleh pulang, masih lanjut. Dan di situ itu udah agak siang ya, makanya aku bilang kalau kalian lolos itu bisa seharian sampai malam baru selesai. Nah, tes yang ketiga adalah tes, kalau aku nggak salah ingat urutannya ya, itu tes menggambar. Tes yang ketiga adalah tes menggambar. Kita disuruh menggambar di situ ya. Aku nggak tahu tujuannya apa. Intinya aku disuruh menggambar apa yang ada di pikiranku. Pada saat itu aku cuman gambar pohon dan ada orangnya. Ya pokoknya gitu deh. Pohon lagi, ada orang yang lagi ngegelantung di atas pohon, ngeliatin pemandangan. Aku gambar itu sih. Dan itu aku lolos. Nggak tahu kenapa. Kenapa aku lolos di gambar itu aku nggak ngerti sih. Itu tes ketiga. Tes keempat adalah tes buta warna ya. Kayaknya tes buta warna itu sampai sekarang masih sama bentukannya ya. Kayak yang titik-titik polkadot penuh dengan warna. Kita disuruh tebak angka. Di seputaran warna itu ada angka berapa di situ. Kayaknya masih sama ya. Ya kayak gitulah intinya. Tes buta warna itu langkah keempat. Yang kelima adalah tes wawancara. Ya pokoknya 4 tes itu aku lolos semua. Kemudian tes wawancara. Setelah tes wawancara, kalau semuanya lolos, besoknya, jadi itu bersambung ya. Kalau kalian lolos sampai akhir, itu akan bersambung ke berikutnya. Setelah 5 tes tahapan ini kalian lolos, besoknya kalian akan dites medical check up, dites kesehatan. Dan ini semua prosesnya gratis. Gak ada dipungut biaya apapun. Seperti yang kalian tahu ya, medical check up itu mahal. Tapi tenang aja, di PT Astra itu ditanggung. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan perusahaan minta biaya medical check up itu nggak bener ya. Nah, itu tes medical check up di hari berikutnya. Kalau lolos juga, ya alhamdulillah. Pada saat itu aku lolos ke 6 tahapan tes ini. Kemudian hari berikutnya dipanggil untuk pengambilan seragam, ID card, dan di training tahapan awal. Begitulah kira-kira ceritanya aku bisa masuk ke sana. Jadi kalau salah satu tesnya ada yang nggak lolos, ya udah kalian gugur. Nggak bisa tuh yang namanya pakai orang dalam, nggak ada orang dalam nggak ada. Karena mereka tesnya menggunakan konsultan, bukan orang PT Astranya sendiri yang memberikan tes ke kalian gitu. Nggak ada KKN kolusi nggak ada. Kalau ada, adikku pasti udah masuk. Nah, nanti di cerita selanjutnya ya, akan aku ceritakan gimana kok adikku bisa nggak lulus dan dia gagal jadi karyawan PT Astra. Ya udah, segitu aja ceritaku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang mau bertanya silakan, siapa tahu ada teman-teman yang udah pernah coba tes di PT Astra dan relate nih sama cerita ini, boleh komen. Mungkin ada perubahan ya untuk cara rekrut karyawan PT Astra yang sekarang. Yaudah, sampai di sini aja. Wassalamualaikum. Bye.